Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang telah Engkau berikan bagi kami saat ini. Demikian juga di kesempatan ini, kami bersama-sama akan mulai ibadah kami di rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti, sehingga kami boleh menikmati kehadiran Kristus tengah-tengah ibadah ini yang menguatkan dan yang mampukan kami untuk dapat menjalani hidup pemberian Tuhan ini dengan penuh rasa syukur. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita pada saat ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah ini dengan mengaku bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa kita yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama dan bait yang kedua. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabulah tifa dan kendak, iringi puji dalam terbang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mengingat kembali akan hukum kasih dari Tuhan
sebagaimana tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai dengan 21 yang demikian firman-Nya. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudaraku, demikian hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun pada kenyataannya seringkali kita gagal dalam menjalankan firman Tuhan ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menyesali segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami menyadari dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena seringkali kami gagal dalam menjalankan hukum kasih yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Allah berkenan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, menyucikan hidup kami, dan Roh Kudus sendiri yang kiranya mampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mohon pengampunan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, malah bersama-sama kita juga menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27 bait pertama dan bait yang kedua, Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu-lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 47 sampai dengan 48 yang demikian firman-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Saudaraku, demikianlah kasih anugerah Allah bagi kita. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita menyatakan syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 387, bait pertama dan bait yang kedua. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran
menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya, jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan kerinduan akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama boleh kami hayati, dan Tuhan mampukan supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami bersama. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya hikmat Tuhan menyertai kami semua di saat kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Efesus 4 ayat 1 sampai 16 demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya
dalam kasih. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Khotbah pada saat ini diberi judul Memelihara Ikatan Kesatuan Jemaat. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kuatnya ikatan dalam sebuah komunitas atau kelompok atau keluarga biasanya dilandasi oleh dasar dan tujuan yang jelas, serta digerakkan oleh roh atau spirit yang kuat dan disepakati oleh anggota-anggotanya. Ikatan yang kuat menjadi modal dasar yang tangguh dalam menghadapi kesulitan bersama. Ikatan yang kuat juga mendorong setiap anggota atau bagian dari komunitas itu untuk memberikan loyalitas dan kerelaannya melakukan apapun demi komunitas atau kelompok itu. Persoalannya, memulai sebuah relasi dan ikatan barangkali lebih mudah jika dibandingkan dengan mempertahankan atau memelihara ikatan kebersamaan. Pertanyaan sekarang adalah, bagaimana ikatan kebersamaan itu dapat tetap kuat, bersatu, dan saling menguatkan untuk mencapai tujuan hidup yang luhur dan mulia? Hal inilah yang akan kita renungkan dan pelajari bersama-sama saat ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam surat Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16, Rasul Paulus memberikan tekanan perihal hidup sebagai orang yang dipanggil dan dipilih Allah dalam mendapatkan keselamatan dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus menasihati supaya jemaat sungguh-sungguh memelihara relasinya dengan Yesus Kristus sebagai orang-orang yang dipanggilnya. Beberapa nasihat praktis supaya hidup berpadanan atau sesuai dengan maksud dari panggilan itu antara lain, yang pertama, memelihara relasi antar jemaat, yaitu melalui sikap hidup yang baik, rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu. Yang kedua, memelihara kesatuan dengan Roh yang kudus yang menuntun pada damai sejahtera. Nah, ikatan kesatuan tubuh Kristus atau jemaat dan Roh Kudus yang dipelihara ditandai dengan pemahaman teologis yang sama tentang siapa Allah Bapa atau Tuhan, apa itu iman dan baptisan. Lebih jauh diterangkan bahwa Allah Bapa dari semua, di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Yang ketiga, yaitu mempertahankan iman akan Yesus Kristus. Paulus memberikan sebuah pandangan teologis dengan menganalogikan kesatuan tubuh, di mana Yesus Kristus adalah kepalanya, sedangkan orang-orang yang percaya adalah bagian dari tubuh itu. Jadi jika gereja dan jemaat adalah tubuhnya, maka yang memerintah dan menggerakkan seluruh tubuh itu adalah Yesus Kristus, sang kepala gereja. Bahwa sebagai tubuh memiliki bagian masing-masing dan fungsinya masing-masing, tetapi semua itu digerakkan oleh dan untuk tujuan yang sama, yakni untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, memahami dan menerima karunia yang beragam
untuk pelayanan pemeliharaan iman. Nah, Rasul Paulus sangat menekankan perihal kebersamaan atau ikatan jemaat yang terpelihara melalui pendidikan iman yang serius dalam jemaat. Itu sebabnya sesuai dengan karunia masing-masing ada jabatan gerejawi yang bertugas memelihara jemaat, baik sebagai rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Tujuan dari pembagian kerja dalam pemeliharaan iman di jemaat yaitu untuk melibatkan semua bagian tubuh Kristus, yaitu gereja, sebagai sesuai dengan karunia-Nya, agar bersikap aktif melayani dan memperhatikan pertumbuhan gerejanya, baik dalam hal iman maupun juga dalam ikatan saling menopang di antara jemaat dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Adapun tugas utama pemangku jabatan gerejawi tersebut yaitu memperlengkapi orang-orang kudus, yaitu jemaat dalam pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus atau gereja. Jadi gereja yang ikatannya sehat berkomitmen memperhatikan bentuk pemeliharaan iman jemaatnya. Adapun pemeliharaan iman itu diwujudkan melalui pengajaran gereja tentang Yesus Kristus atau Injil, pendampingan bagi jemaat dalam menghadapi kesulitan hidup, persekutuan yang bertumbuh baik itu kualitas dan kuantitasnya, diikat oleh kasih Kristus dan tegas dalam pengambilan keputusan terkait dengan sikap dan bahaya ajaran sesat. Semuanya itu didasari oleh sikap kesadaran diri untuk bertumbuh dan menumbuhkan persekutuan iman dalam gerejanya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar dari apa yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus, ternyata untuk dapat memelihara iman atau memelihara kesatuan dalam komunitas atau jemaat itu bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kesadaran dan komitmen yang kuat. Yang pertama, dibutuhkan kesadaran bahwa kita semua itu dipanggil dan dipilih Allah sebagai bagian atau anggota tubuh Kristus, di mana Yesus Kristus sendirilah yang menjadi kepalanya. Oleh karena itu, kita harus hidup sesuai dengan panggilan itu. Rasul Paulus menasihatkan supaya jemaat dan kita semua senantiasa menjalin relasi yang baik dengan semua anggota tubuh Kristus dan saling bekerja sama, saling melengkapi dan menguatkan sesuai dengan karunia-Nya masing-masing. Semua anggota tubuh Kristus pun harus tunduk kepada kepalanya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, mempunyai komitmen yang kuat untuk tetap percaya dan setia kepada Yesus Kristus, walaupun banyak tantangan dan godaan yang harus dihadapi. Tantangan dan godaan itu dapat berwujud ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Injil Yesus Kristus dan yang menyerang iman kita. Penderitaan dan sakit penyakit seperti di saat pandemi COVID-19 ini, dan juga pergumulan-pergumulan berat dalam hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup di masa pandemi COVID-19 ini sungguh merupakan pergumulan yang berat bagi kita semua. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita tetap memelihara ikatan kesatuan jemaat sebagai tubuh Kristus yang senantiasa saling melengkapi, saling menolong, saling menguatkan, dan saling menghibur. Sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, jika ada bagian anggota tubuh yang sakit,
semua juga ikut merasakan sakit. Tetapi semua anggota tubuh yang lain kemudian bekerja sama dan berusaha untuk menyembuhkannya. Semangat inilah yang harus tetap kita jaga dan pelihara terus, supaya kita dapat melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Jika kita dapat menjaga dan memelihara ikatan kesatuan tubuh Kristus dan bersama dengan Yesus Kristus, kita pasti bisa melewati masa sulit ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini, dan nanti akan kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersatu sejenak. Mari kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang persilakan untuk berdiri dan bersama-sama kita akan perbaharui pengakuan iman kita kepada Yesus Kristus. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudaraku dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati untuk menaikkan doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur pada kesempatan ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat hidup menikmati anugerah pemberian Tuhan ini. Walaupun di tengah-tengah situasi kondisi yang kurang kondusif karena pandemi COVID-19 ini, tapi kami bersyukur tetap terus dapat merasakan akan kasih Kristus yang menguatkan dan mampukan kami semua menjalani hidup pemberian Tuhan ini dengan baik. Kami pun bersyukur ya Tuhan, ketika kami boleh merenungkan firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kami semua sebagai satu kesatuan tubuh dalam Kristus, untuk boleh saling menguatkan, saling menopang, saling melengkapi, bekerja sama untuk melewati masa-masa sulit ini bersama-sama. Kami bersyukur menyadari bahwa kami tidak sendirian di dalam menjalani hidup di masa sulit ini. Tapi kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain untuk dapat menghadapi dan melewati masa-masa sulit ini. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami semua tetap terus memelihara dan menjaga kesatuan hati kami
menjaga kesatuan tubuh Kristus, supaya dimanapun kami berada, kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan dengan hidup saling mengasihi, saling menolong, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan supaya dimanapun kami berada, kami pun boleh menjadi berkat bagi sama kami yang membutuhkan, supaya di balik semuanya itu nama Tuhanlah yang semakin dimuliakan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan berkati kami semua dalam bangun kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta kasih. Tuhan berkati anak-anak dalam tumbuh kembang mereka, demikian pun dalam masa-masa studi mereka. Berkati setiap orang tua di dalam mendampingi anak-anak dan juga yang berusaha mencukupkan segala kebutuhan hidup melalui pekerjaan yang dijalaninya. Dan berkati pula para orang tua di Yusuf yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Allah juga memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka, supaya di masa-masa tuanya semuanya boleh dinikmati dengan penuh sukacita. Berikan kekuatan kesehatan yang baik kepada mereka dan jauhkan mereka dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Demikian pula Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Tuhan menguatkan, menghibur, dan bahkan memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada saudara kami ini. Bagi keluarga yang menemani, yang merawat dan melayani, Tuhan pun juga berikan kekuatan kesehatan yang baik, Tuhan berikan kesabaran di dalam melayani saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit. Keluarga boleh menguatkan dan memberikan semangat bagi saudara kami untuk boleh segera pulih dari sakit penyakitnya. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami pun menyerahkan kehidupan kami bersama sebagai gereja-Mu, dimanapun Tuhan menempatkan kami dan mengutus kami. Tuhan kiranya menolong kami semua sebagai gereja-Mu untuk boleh menjadi seorang berkat bagi sesama, boleh memuliakan nama Tuhan terlebih di masa-masa sulit seperti saat ini. Tuhan kiranya juga menolong kami semua, gereja-gereja-Mu untuk boleh menyesuaikan diri dengan baik saat-saat pandemi ini. Untuk kegiatan-kegiatan pemeliharaan iman, kiranya Tuhan juga menolong supaya semuanya pun boleh tetap terus dilakukan di tengah-tengah keterbatasan yang kami alami saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, sungguh kami mohon pertolongan dan hikmat-Mu, supaya keberadaan gereja pun masih tetap terus dapat menjalankan tugas panggilannya di tengah-tengah masyarakat dan jemaat. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk kehidupan bersama kami sebagai masyarakat Indonesia. Tuhan pun menolong kami untuk saat ini boleh bahu-membahu saling tolong-menolong tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan menolong kami semua untuk boleh melepaskan keegoisan kami dan lebih mengutamakan kepentingan bersama, pedulikan kebutuhan hidup sama kami, dan juga boleh membangun kehidupan bersama yang lebih baik lagi. Tuhan kiranya juga menolong dan memberikan hikmat kepada para pejabat pemerintahan yang mengambil kebijakan-kebijakan secara khusus di masa pandemi ini. Tuhan kiranya juga terus menolong dan memberikan hikmat-Mu supaya dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang baik untuk kehidupan bersama di saat pandemi COVID-19 ini melanda kami semua. Tuhan kiranya menolong kami semua juga untuk dapat menghormati dan menghargai setiap keputusan kebijakan-kebijakan pemerintah dari pusat hingga daerah-daerah, supaya kami pun juga boleh bersinergi satu dengan yang lain untuk bersama-sama melawan penyebaran virus corona ini. Sungguh Tuhan, kami yakin ketika kami bersatu, pandemi ini pasti dapat kami lewati dengan baik. Berkati pula untuk saudara kami yang masih dalam kondisi
sakit karena terserang virus corona ini, Tuhan kiranya juga terus menghibur dan menguatkan serta memberikan kesembuhan. Untuk para tenaga medis yang masih terus berjuang juga melayani para pasien COVID maupun juga pasien penyakit yang lainnya. Tuhan kiranya juga terus berikan kekuatan kesehatan yang prima sehingga mereka boleh mengerjakan tugas mulia ini dengan baik. Untuk para relawan yang berjibaku juga untuk melayani dan menangani saudara kami yang terdampak COVID-19 ini, kiranya Tuhan Allah yang juga senantiasa menolong dan memberkati mereka, jaga mereka dengan tubuh jasmani yang sehat, dan supaya mereka pun tidak terpapar virus corona. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan kiranya Allah sendiri yang mampukan kami untuk tetap terus bersinergi, bahu-membahu saling menolong, saling membantu, saling melengkapi, supaya kami boleh melewati masa-masa sulit ini dengan segera. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa dan permohonan kami ya Tuhan, kiranya Allah berkenan untuk mendengar dan mengabulkannya seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama-sama. Dan biarlah persembahan ini menjadi wujud ucap syukur kita dan juga sebagai wujud iman kita kepada Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Marilah kita mengingat sabda Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 14 sampai dengan 15 yang demikian firman-Nya. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sebab ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudaraku, mari bersama-sama kita kumpulkan persembahan kita dengan diiringi menyanyikan Kidung Jemaat nomor 393, bait pertama dan bait yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendakku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku, telah Kau beri hidup bahagia
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas berkat anugerah kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Bahkan kasih dan pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami, terlebih di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Di tengah-tengah kesusahan dan kesulitan dalam kami menjalani hidup, namun kami tetap terus merasakan akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu itu. Dan saat ini Tuhan, kiranya pun Tuhan berkenan menerima ungkapan syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan ini. Kiranya persembahan ini pun nantinya boleh dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami seutuhnya, juga untuk Kau pakai seturut dengan kehendak Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami yang semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber kehidupan dan berkat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 256, bait pertama dan bait yang ketiga. Kita satu di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan